Nama aslinya adalah Patuan Bosar Ompu Pulo Batu Sinambela. Ia adalah anak dari Sisingamangaraja ke-11 dan ibunya Boru Situmorang. Saat ia masih kecil, ayahnya mengalami penyakit yang parah yang saat itu dikenal sebagai kolera. Maka dibuatlah rencana pelaksanaan upacara pertemuan atau pemujaan untuk menentukan pemimpin selanjutnya. Namun, karena usianya masih belasan, hal itu pun dipertangguhkan sampai ia dewasa, dan pucuk pemerintahan dipegang sementara oleh kakaknya. Pada tahun 1876, Raja Sindarum mengambil inisiatif untuk menentukan raja berikutnya. Berbagai ritual telah dilakukan, dan ritual akhir sebagai penentu adalah penarikan pisau gajah dompak. Ternyata, hal itu hanya bisa dilakukan oleh Patuan Bosar. Maka pada tahun 1876, resmilah ia diangkat sebagai Sisingamangaraja ke-12. Selama ia memimpin, ia dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan sakti yang menguntungkan para rakyatnya. Dengan tongkatnya, ia dapat melakukan penyembuhan dan mengeluarkan mata air. Pada masa kepemimpinannya, ia sering mengadakan perjalanan keliling. Ia sering menyamar sebagai orang miskin ataupun orang sakit. Hal itu dilakukan untuk menguji rasa sosial rakyatnya. Ia juga dikenal sebagai Raja Imam. Hari penobatan Sisingamangaraja ke-12 bersamaan dengan hari dimulainya Open Door Polisi Belanda, di mana Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan Tapanuli. Situasi ini pun mendorong perang Tapanuli yang berkepanjangan. Sisingamangaraja ke-12 mulai mempertahankan daerah kekuasaannya di Tapanuli. Ia dan pasukannya mulai melawan Belanda. Penyerangan dimulai dari pos-pos Belanda di Bakal Batu Tantung. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat dari kejadian itu, Sisingamangaraja ke-12 terpaksa pindah ke daerah Papak. Lalu pada tahun 1907, Korps Marsose yang dibawa pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja dan 2 orang anaknya. Sisingamangaraja ke-12 dan pasukannya pun melarikan diri ke hutan Sim-Sim. Sisingamangaraja ke-12 mempertahankan tanah air. Ia memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda di Tapanuli. Ia tidak pernah mau berkompromi atau diplomasi dengan penjajah. Ia juga menolak tawaran untuk menyerah. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 disergap oleh Korps Marsose yang dibawa pimpinan Kapten Hans Christoffel di pinggiran Bukit Aik Sibungulan. Sisingamangaraja ke-12 menghadapi pasukan dengan memegang senjata pisau gajah dompak. Dalam pertempuran, pasukan Belanda berhasil menembak 2 orang putranya, Patuan Anggi dan Patuan Nagari, serta seorang putrinya. Melihat hal itu, Sisingamangaraja ke-12 langsung histeris dan memeluk putrinya Lopian. Tanpa disadari, darahnya mengenai tubuh Sisingamangaraja dan kesaktiannya pun hilang. Kopral Sohaka yang menyadari hal tersebut menembakkan tembakannya ke kepala Sisingamangaraja tepat di bawah telinganya. Menjelang nafas terakhir, ia tetap berucap, "Au, Sisingamangaraja." Gugurnya Sisingamangaraja ke-12 menandakan berakhirnya perang Batak. Secara militer, Sisingamangaraja ke-12 dikuburkan oleh Belanda pada tahun
1953 yang dibangun oleh pemerintah. Berdasarkan Surat Kepres nomor 590, pada tanggal 19 November 1961, Sisingamangaraja ke-12 dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Demikianlah cerita saya tentang Sisingamangaraja ke-12. Semoga ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Saya Adela Mauren mengucapkan terima kasih.